tingkatkan iman dan takwa dengan semangat yang membara, berbekal ilmu dan keterampilan untuk hadapi tantangan zaman, menjawab segala tuntutan dunia usaha dan industri, tumbuhkan jiwa wirausaha pada setiap peserta didik. SMKN 8 hasilkan tamatan berakhlak mulia yang berkompeten dan berjiwa wirausaha. Tingkatkan iman dan takwa dengan semangat yang membara, berbekal ilmu dan keterampilan untuk hadapi tantangan zaman, menjawab segala tuntutan dunia usaha dan industri, tumbuhkan jiwa wirausaha pada setiap peserta didik. SMKN 8 hasilkan tamatan berakhlak mulia yang berkompeten dan berjiwa wirausaha. SMKN 8 hasilkan tamatan berakhlak mulia yang berkompeten dan berjiwa wirausaha. Oke, teman-teman, nanti stay di sini terus ya, karena di akhir acara kita akan ada games dan hadiah-hadiah yang menarik loh. Wah, bener banget ya, Sya. Ada hadiah menariknya loh. Iya dong. Ngomong-ngomong, apa sih hadiahnya, Sya? Nah, hadiahnya ada uang berupa ratusan rupiah loh. Gimana sih cara dapetinnya? Mau tahu caranya? Makanya ikutin terus dari awal sampai akhir acara ya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Imam Sujono SPD selaku Wakil Kepala Sekolah yang menggantikan Ibu Siti Habibah MPD selaku Kepala Sekolah SMKN 8 Jakarta. Kepada Bapak Imam Sujono, kami persilakan berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semuanya bisa mendengar? Bisa didengar suara Bapak? Halo? Bisa dengar nggak suara Bapak? Bisa, Pak. Kedengaran, Bisa, Pak? Pak. Bisa, Pak. Kan, Pak. Bisa ya? Sarto, selaku pembina OSIS, Bapak Ahmad Julfikrin, selaku staf kesiswaan, dan Bapak Abdullah yang telah membantu terlaksananya webinar ini, dan juga Pak Bastiar, selaku tim IT dari SMK 8. Juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang akan memberikan materi di webinar ini, dan kepada semua anak-anak pengurus OSIS, terima kasih sudah dapat melangsungkan acara ini dengan penuh kesungguhan. Kemudian bagi yang belum mengaktifkan kameranya, tolong aktifkan dulu kameranya.
Ini adalah program sekolah, jadi jangan dianggap main-main. Semua tolong nyalain dulu kameranya. Oke, baik. Yang belum, masih banyak nih yang belum menyalakan kameranya. Yang belum menyalakan kamera masih banyak. Oke, targetnya dalam acara ini, kalian semua harus tahu, paham tentang apa itu mental health untuk di masa pandemi ini. Satu, itu target untuk pribadi. Setelah paham, kamu bisa sharing ke teman-teman atau saudara-saudara yang terdekat, sehingga semuanya tujuan dari webinar ini bisa tercapai. Tapi kalau hanya untuk sekedar hadir, meramaikan, nggak ada targetnya, menjadi sia-sia acara ini. Jadi sekali lagi, selamat kepada pengurus OSIS yang baru telah berhasil mengadakan acara ini. Kekurangan itu pasti ada, tapi jangan kendor, terus saja siapkan, buat lagi program-program yang baru dengan sebelumnya ada koreksi-koreksi. Kalian nggak usah jadi patah semangat karena ada correction, itu justru itu untuk menambah perbaikan-perbaikan program kerja kalian. Lagi selamat, dan pada seluruh siswa untuk terus mengikuti acara ini sampai selesai. Demikian sebutan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Imam. Selanjutnya silakan kepada Ketua Pelaksana acara seminar, acara webinar Mental Health dan Time Management dari Learn from Home tahun 2021 untuk memberikan sambutan. Kepada Saudara Endu Joshua, kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberi kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di webinar ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 8 Jakarta, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMK 8 Jakarta, Bapak Imam Sujono, yang saya hormati Bapak Dr. Rando Sarto sebagai pembina OSIS, yang saya hormati Bapak Abdullah dan Pak Fikrin sebagai guru pembimbing di acara webinar ini. Yang saya hormati kakak narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kami. Yang saya hormati para panitia pelaksana yang bekerja keras agar webinar ini dapat terlaksana, dan semua teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam pelaksanaan PJJ, seringkali kita mendapatkan tekanan, mulai dari tugas yang menumpuk, jadwal yang padat, dan sering kita mengalami hambatan dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dengan banyaknya tekanan ini, seringkali kita lupa akan kesehatan diri kita sendiri, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Maka dari itu, kami OSIS SMK Negeri 8 Jakarta mengadakan webinar kesehatan ini supaya kita dapat menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi ini. Harapan saya, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, dan melalui acara ini, semoga ilmu yang dibagikan dan didapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, Ketua Pelaksana. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih kepada Joshua. Selanjutnya kita masuk ke acara inti nih. Ada Kak Widatul Anissa, MPSI, selaku psikolog Center of Public Mental Health dari UGM, yang akan mengisi materi pertama tentang mental health. Halo Kak Wirda. Halo,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kepada Kak Bedatul Anissa, kami persilahkan. Oke, langsung aja nih berarti ya. Iya Kak, silakan. Suara saya kedengar jelas? Dengar Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Kaget pasti ya pagi ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Wirdatul Anissa, teman-teman bisa panggil Wirda. Insya Allah untuk 30 menit ke depan nih saya mau sharing tentang kesehatan mental gitu ya. Hal yang nggak kalah penting, hal yang nggak kalah penting untuk kita jaga gitu selain kesehatan fisik. Nah, jadi semoga nanti di sini kita bisa sharing banyak hal dan teman-teman juga bisa mengikuti gitu. Ini saya mau sambil nunggu saya share screen, mungkin teman-teman gimana nih kabarnya sekarang? Sehat ya? Bisa mungkin bales tulis di kolom chat, bisa Sehat. mengungkapkan kabarnya di kolom chat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Udah kelihatan layarnya? Sudah Kak. Oke, alhamdulillah sehat. Fisiknya nih ya sehat ya. Kalau jiwanya gimana? Sehat nggak? Jiwanya sehat nggak nih? Oh, sehat banget nih. Wah, jiwa masih ragu nih kalau ngomongin jiwa ya. Kurang tahu, masih ragu. Oke, jadi masih ini ya kalau ditanya fisik mah cepet gitu ya. Sehat gitu, tapi kalau ditanya mentalnya gimana nih, jiwanya gimana nih, kadang masih bingung juga. Soalnya mungkin nggak kelihatan ya. Jadi nggak terbayang gitulah. Oke, nah ini sebelum kita mulai lanjut nih ke sharing-sharingnya. Oke, sekarang kita coba atur nafas dulu yuk. Gitu kan tadi pasti kaget kan untuk sesuatu yang unpredictable gitu, sesuatu yang di luar kontrol, pasti teman-teman ngerasa kaget. Jadi supaya kita bisa lebih rileks ke depannya, supaya kita bisa lebih enjoy untuk menikmati webinar pagi hari ini, yuk kita coba untuk atur lagi nafasnya. Ikutin gambar yang ada di slide ya. Jadi kalau misalnya pelanginya membesar, nah teman-teman coba ikuti dengan tarik nafas. Ketika pelanginya mengecil, coba diikuti dengan menghembuskan nafas. Bisa ya kira-kira ya? Oke, tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan perlahan. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan perlahan. Lagi, tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan perlahan. Oke, bisa diulang sampai teman-teman ngerasa lebih rileks ya. Nah, sekarang gimana? Udah lebih enak? Bisa ngikutin ya? Ngikutin gambarnya bisa ya? Oke, nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang sehat mental atau sehat jiwa, kalau teman-teman dengar kata sehat jiwa, apa sih yang terpikirkan? Ada yang mau share nggak di kolom chat? Kalau dengar kata sehat mental gitu atau sehat jiwa, yang terpikirkan apa? Ada yang mau tulis di kolom chat? Oh, tenang. Gitu. Ada lagi? Yang lain? Oh, Syafira Destia atau angkat tangan. Apa Syafira kalau yang terpikirkan? Kalau misalnya dengar kata sehat jiwa atau sehat mental gitu, apa yang terlintas? Ini nggak ada yang bisa ngirim chat ya? Atau nggak tahu?
Kalau misalnya ngomongin sehat jiwa, yang terlintas apa? Bisa kan teman-teman tulis di chat ya? Atau suara saya nggak kedengeran? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Kak, kedengeran. Nah, ada nggak yang bisa tulis di chat? Ini kayak jadi ngomong sendiri nih, nggak ada yang respon. Ayo kepada teman-teman bisa nulis di Oke, saya biar cek nih teman-teman masih ada di depan HP atau laptop nggak nih? Jangan-jangan ditinggal HP-nya gitu kan? Oke, jadi tentram gitu ya, nggak ada kekhawatiran. Oh, tentang pola pikir. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini masih terkoneksi nih kita. Khawatirnya nih jangan-jangan karena mungkin masalah sinyal, jadi saya ngomong sendiri nih di sini. Oke. Nah, nih kalau misalnya kita ngomongin tentang sehat mental atau sehat jiwa, itu ternyata secara pengertian gitu ya, itu tentang kondisi kesejahteraan psikologis kita. Sebenarnya seperti itu. Ya kalau secara lengkapnya itu yang ada di slide ya definisinya. Tapi secara sederhananya itu adalah tentang kondisi kesejahteraan psikis kita yang kemudian itu membuat kita bisa melakukan aktivitas itu secara optimal. Kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita bicara tentang sehat jiwa, terus kriteria orang yang sehat jiwa itu yang seperti apa sih, gitu kan? Kalau misalnya orang yang sehat fisik kan mungkin kemudian dia fisiknya terasa nyaman gitu, nggak ada sakit yang dirasakan, bisa beraktivitas dengan baik gitu ya. Nah, kalau sehat jiwa, kriterianya seperti apa? Itu yang pertama adalah bisa mengenali potensi dirinya. Gitu. Jadi teman-teman nih yang merasa sehat jiwa itu akan bisa mengenali potensi diri. Nah, potensi diri itu seperti apa? Potensi diri itu bukan berarti minat atau bakat ya. Tapi potensi diri di sini adalah dia tahu apa yang menjadi kelebihannya dan dia juga tahu apa yang menjadi kekurangannya. Kayak gitu. Dia tahu, oh aku gaya belajarnya seperti apa. Oh aku kalau kayak gini tuh suka, kalau situasi seperti ini aku nggak nyaman gitu. Nah, dia sadar tentang hal itu. Jadi yang pertama adalah punya kesadaran diri yang baik tentang kondisinya. Terus juga tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, seperti itu. Sehingga ketika dia merasa tidak nyaman atau dia merasa dalam kondisi yang tidak baik, nah dia kemudian bisa mengatasi hal itu. Kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, orang yang sehat mental itu adalah orang yang bisa mengelola stres sehari-harinya. Jadi keliru ya kalau misalnya orang yang sehat mental itu dia berarti nggak pernah stres gitu. Nggak kayak gitu ya. Setiap orang tuh kayaknya pasti akan stres deh. Gitu. Dalam sehari-hari mungkin aja akan ada hal-hal yang bikin kita ngerasa stres, ngerasa tertekan gitu. Tapi orang yang sehat mental itu adalah ketika dia mampu mengelola stres sehari-harinya. Teman-teman pernah nggak ngerasa ada masa di mana ketika ada masalah, teman-teman tuh bisa menyelesaikan itu dengan baik. Tapi ketika ada masa tertentu ketika masalah yang biasanya bisa kalian atasi itu jadi nggak bisa diatasi. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Nah, kalau misalnya ada yang pernah merasakan hal seperti itu sebenarnya bisa menjadi salah satu tanda. Barangkali saat itu kondisi mental kita emang lagi nggak oke. Gitu, kayak lagi nggak fit, kayak badan lah. Misalnya kan kita kalau badan kita lagi sehat itu kayaknya bisa gitu ya, seharian penuh tuh beraktivitas gitu, melakukan banyak hal. Tapi kalau misalnya badan kita lagi capek, lagi sakit, itu kan kayaknya untuk beraktivitas seharian itu nggak sanggup ya. Nah, psikis kita juga kayak gitu. Kalau misalnya dalam sehari-hari nih biasanya ada masalah-masalah yang bisa kita atasi. Tapi karena saat itu kondisi mental kita lagi nggak begitu sehat, jadi di saat-saat seperti itu, stres-stres yang biasanya bisa kita hadapi, jadi akhirnya nggak bisa kita hadapi. Gitu. Nah, jadi orang yang sehat mental itu dia akan bisa mengelola stresnya sehari-hari. Nah, terus yang ketiga adalah produktif. Orang yang sehat mental itu akan produktif. Kalau nih ya, kalau misalnya teman-teman
biasanya produktif, ada PR dikerjain, ada tugas dikerjain, ada mungkin kerjaan OSIS atau organisasi, atau mungkin pekerjaan rumah, gitu kan, bisa dikerjain. Tapi kemudian ada masa-masa di mana belakangan ini tuh pikirannya lagi banyak banget gitu ya. Ada banyak masalah yang sedang dihadapi, terus bawaannya jadi mager. Bawaannya jadi pengen rebahan terus, gitu. Bawaannya jadi males buat ngerjain apa-apa. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda gitu kalau misalnya dalam saat itu kondisi mentalnya lagi nggak oke gitu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, terus kemudian yang keempat itu adalah dia bisa bermanfaat atau berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya gitu. Makanya kalau misalnya orang yang kondisi mentalnya lagi nggak sehat atau misalnya sedang banyak tekanan-tekanan psikologis gitu ya, tekanan-tekanan psikis, pikiran-pikiran negatif, coba deh diamati. Biasanya kemudian cenderung males ketemu sama orang gitu. Males balas-balas WA gitu. Jadi kayak menghindari interaksi-interaksi sosial. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda gitu yang perlu diwaspadai. Jadi nih kalau misalnya teman-teman ya mungkin ada tugas banyak gitu kan, terus kemudian pikirannya udah berat lah macam-macam kemana-mana gitu, banyak hal yang dicemaskan, yang dikhawatirkan. Nah, terus biasanya bisa produktif, biasanya bisa mengatasi stresnya, biasanya seneng buat ngobrol sama keluarga, ngobrol sama teman gitu. Tapi karena tadi ada banyak hal-hal yang mengganggu, terus kemudian jadi pengennya rebahan terus, atau pengennya jadi tidur terus, atau malah jadi nggak bisa tidur, gitu, atau terus kemudian jadi males ketemu sama orang-orang, gitu kan, jadi nggak tahu sama apa yang dirasain, nggak bisa mengelola pikiran-pikirannya, gitu. Nah, itu bisa menjadi tanda kalau mungkin saat itu kondisi mentalnya lagi nggak oke. Sama kayak fisik kita yang bisa capek kalau kita terusan begadang, kita kurang makanan-makanan yang bergizi, itu kan fisik kita bisa sakit ya. Nah, mental kita juga. Nah, sama juga dengan fisik, kalau misalnya lagi sakit terus kita banyak istirahat, nah mental kita juga akan seperti itu. Gitu. Ketika lagi nggak oke kondisinya, terus kemudian kita self care gitu kan, kita ngelakuin hobi, kita mungkin istirahat sebentar gitu dari hal-hal yang bikin kita stres. Nah, nanti mental kita juga jadi bisa sehat lagi. Gitu, teman-teman jadi bisa produktif lagi, jadi bisa mengelola stresnya lagi, jadi fokus lagi untuk belajar seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini nih teman-teman perlu tahu. Jadi nanti bisa mendeteksi sendiri. Oh, kok aku kayaknya kemarin nggak sesuai ya, gitu, sama yang disampaikan oleh Kak Wirda gitu misalnya. Nah, terus kemudian berarti ini perlu self care nih, gitu. Kemarin mungkin banyak hal yang dipikirin nih dalam satu waktu, jadi akhirnya stresnya numpuk, gitu. Nah, terus ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sehat mental dan sakit mental itu bukan dua sisi mata uang yang berlawanan. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman ngerasa ada kriteria yang wah kok belakangan ini kayaknya nggak produktif ya, terus kemudian wah aku sakit mental, terus kemudian wah terus pikirannya macam-macam, nggak bakal bisa sehat mental dan sebagainya, nggak seperti itu ya, gitu. Karena kondisi kita itu bisa aja loh di tengah-tengah, gitu. Kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi bisa aja nih, teman-teman kan lihat ya di sini ada angka 0 untuk kondisi ketika kita mengalami sakit mental atau mentalnya lagi nggak sehat, dan kemudian ada angka 100 di mana kondisi kita itu dalam kondisi kesehatan mental yang sangat prima, gitu. Mental kita yang sangat sehat gitulah, sangat prima. Nah, kita bisa loh kondisi kita ada di angka 100 atau misalnya ada di tengah-tengah gitu kan, atau misalnya ada di 90 gitu. Terus karena banyak kerjaan, nggak bisa manage waktu dengan baik, lagi ada banyak tekanan-tekanan, terus kemudian kondisinya bergeser gitu ke arah kiri. Nah, itu sangat mungkin gitu ya. Jadi menjaga kesehatan mental itu gimana kita menjaga supaya kondisi mental kita bisa dalam kondisi yang baik.
pun ketika kondisi mental kita menurun, nah kita bisa mengembalikan lagi sehingga dalam kondisi mental yang baik gitu, yang bisa mendukung kita untuk beraktivitas sehari-hari. Gitu. Nah, terus ini, tadi seperti yang saya sampaikan, orang yang sehat mental itu bukan berarti terus nggak pernah punya masalah ya, gitu. Karena kayaknya tiap orang punya masalah deh, gitu. Cuman respon orang terhadap masalah itu yang berbeda. Nah, terus orang yang sehat mental itu bukan berarti dia nggak pernah gelisah, gitu. Bukan berarti dia nggak pernah sedih, gitu. Jadi kayak, wah orang yang sehat mental mah dia happy terus, gitu ya. Enggak, gitu. Terus ketika kita ngerasa sedih, wah berarti aku nggak sehat mental. Nggak seperti itu ya. Gitu. Jadi orang yang sehat mental tetap dia bisa merasa sedih, dia bisa merasa takut, dia bisa merasa gelisah, gitu. Cuman kemudian dia akhirnya bisa mengelola, oh aku sedih nih, apa ya yang bisa dilakukan supaya sedihnya nggak berlarut-larut. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau kondisi mental lagi nggak oke, entar kalau misalnya dia ngerasa sedih, sedihnya jadi berlarut-larut. Gitu. Terus kemudian jadi mikirnya yang enggak gitu, jadi overthinking gitu kan, jadi insecure gitu ya, jadi yang macam-macam kayak gitu. Nah, nih ada nggak yang selama PJJ ini pandemi nih kan, terus kemudian teman-teman belajar di rumah, ada nggak yang merasakan emosi-emosi seperti ini, bahkan mungkin sekarang gitu ngerasain emosi-emosi ini selama belajar online di rumah? Setahun ya, teman-teman udah setahun belajar online di rumah kan? Gimana? Ada nggak yang ngerasain? Mungkin ngerasa sedih, ngerasa frustrasi gitu, aduh nggak paham sama materinya gitu kan, terus ngerasa mungkin kecewa, kok kayaknya pandemi ini nilainya malah jadi turun ya, kayak gitu. Nah, terus jadi ngerasa bersalah gitu kan, karena nilainya, oh tuh banyak ternyata ya, hampir semua kayaknya ngalamin. Oke. Nah, ternyata banyak juga ya yang merasakan hal seperti ini. Nah, menurut teman-teman, wajar nggak sih teman-teman ngerasa kayak gini? Wajar nggak? Ah, betul. Jadi wajar ya teman-teman ya, teman-teman merasa seperti ini itu adalah sangat wajar gitu. Ini adalah reaksi yang sangat normal gitu ketika teman-teman biasanya ke sekolah, happy gitu kan, mau belajar, happy ketemu teman, semangat gitu ya, belajar sama temennya, terus kemudian tiba-tiba harus belajar dari rumah, mana kalau belajar sendiri kadang nggak paham gitu sama materinya, belum lagi pandemi ini jadi akhirnya tugasnya mungkin lebih banyak dibandingkan sebelumnya gitu kan. Terus kemudian teman-teman yang mungkin cenderung lebih senang kalau ada temennya, di rumah harus sendirian gitu kan, nggak ada temennya, terus jadi ngerasa sedih gitu, ngerasa kesepian, bosan. Nah, itu adalah reaksi yang normal di situasi yang sekarang lagi nggak normal. Meskipun sudah setahun, tapi tetap aja ini adalah situasi yang di luar dari normalitasnya teman-teman. Yang biasanya bisa beraktivitas dengan nyaman, nah sekarang cenderung dibatasi. Jadi apa yang teman-teman rasakan itu adalah normal dan itu wajar. Nah, cuman sesuatu yang wajar itu nggak baik kalau dibiarin terus-terusan, ya. Misalnya cemas nih, terus dibiarin cemas terus-terusan, itu nggak baik gitu, karena itu akan capek. Teman-teman akan capek gitu, itu akan sangat melelahkan gitu ya. Sehingga perlu, kalau sekarang ngerasa, oh aku sekarang ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ngerasa bersalah gitu, kok nggak paham-paham sama materinya gitu kan, atau ngerasa frustrasi kok nggak bisa ngerjain tugasnya dan sebagainya gitu. Itu dirasakan tapi secukupnya. Gitu. Karena teman-teman wajar merasa hal seperti itu, normal. Tapi kemudian perlu dikelola supaya perasaan itu nggak kemudian berlarut-larut. Karena nanti kalau berlarut-larut, apalagi dipendem-pendem sendiri gitu ya, nah nanti malah jadi akhirnya mengganggu kesehatan mental teman-teman semua. Seperti itu. Dan akhirnya nanti ngaruh ke belajarnya jadi nggak fokus. Terus juga jadi nggak konsen gitu kan. Belajar kayaknya udah 3 jam belajar tapi kok nggak ada yang masuk gitu. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Kayaknya udah nongkrongin buku tapi kok materinya nggak masuk-masuk juga gitu kan. Nah, bisa jadi itu lagi stres tuh, nggak fokus tadi gitu. Nah, terus kemudian apa nih yang bisa dilakukan untuk self-care? Tadi udah dibahas tentang
kondisi sehat mental itu yang seperti apa, terus kemudian perasaan-perasaan yang wajar atau normal itu seperti apa gitu. Nah, terus kemudian apa nih yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya, terlebih di kondisi teman-teman sekarang yang mau tidak mau harus mengikuti pembelajaran online, gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang perlu dilakukan menjaga kesehatan fisiknya. Jadi nih, ayo siapa yang suka begadang? Siapa yang suka begadangnya buat main game atau buat nonton gitu? Atau siapa yang kalau weekend terus jadi akhirnya nontonnya bisa berjam-jam gitu pakai gitu atau mainnya bisa berjam-jam tuh yang ketawa-ketawa kayaknya jadi tersangka nih ya. Nah, jadi perlu tetap menjaga kesehatan fisik, apalagi kalau di rumah, itu kan kita aktivitasnya terbatas ya. Jadi teman-teman tetap perlu beraktivitas fisik gitu, karena kondisi kesehatan fisik kita dan kondisi kesehatan mental kita itu saling mempengaruhi gitu. Terus kemudian makan makanan yang bergizi. Terus kemudian karena di rumah jadi banyak cemilan, terus jadi micinnya banyak banget gitu. Jadi tetap harus makan makanan bergizi, sayur, buah gitu ya. Tuh ada yang jadi maraton drakor 16 episode habis dalam satu dudukan gitu ya. Nah, terus kemudian tidurnya. Tidur ini juga jangan begadang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman begadang karena alasan tugas yang banyak, nah ini sebenarnya salah ya. Jadi mendingan tidur lebih awal dan bangun lebih pagi dibandingkan harus begadang sampai overtime bahkan sampai jam 12 malam atau jam 1 malam kayak gitu untuk ngerjain tugas. Karena itu nggak sehat. Ibaratnya gini, teman-teman ketika lagi badannya capek, gampang emosian nggak? Jadi lebih sensitif nggak? Kalau misalnya ada bercanda jadi lebih gampang kegocek nggak? Jadi lebih gampang kesenggol nggak? Nah, itu contoh kalau kondisi fisik kita itu bisa mempengaruhi kondisi mental. Kondisi fisik kita bisa mempengaruhi kondisi emosi. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa kok jadi lebih sensitif ya gitu, coba dicek sehari-harinya, istirahatnya cukup nggak? Jangan-jangan nih karena ketika lagi ada stres, badannya juga lagi capek gitu, jadi lebih sensitif. Nah, makanya menjaga kesehatan fisik ini menjadi hal yang penting. Selain supaya imun kita kuat gitu ya, supaya nggak sakit yang lain, corona dan sebagainya gitu, juga untuk menjaga kondisi mental kita. Gitu ya. Nah, terus kemudian jaga asupan tubuh. Asupan tubuh di sini bukan hanya makanan ya, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu, itu akan mempengaruhi kondisi mental kita. Misalnya, pernah nggak baca sesuatu hal yang negatif gitu, atau sesuatu hal yang ya itu kesannya kayak nggak nyaman gitu ya, terus kemudian kita jadi ikutan kepikiran, gitu. Kita jadi ikutan cemas, gitu. Nah, itu karena seperti itu, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi kondisi mental. Jadi ini teman-teman kalau scrolling IG gitu ya, atau scrolling Twitter, atau main TikTok, nih, ini perlu disaring gitu, atau nonton film itu perlu disaring. Ini kalau aku nonton ini, emosiku jadi positif atau malah jadi ikutan negatif. Gitu. Kalau aku nonton ini malah jadi tambah terbebani gitu, mendingan nggak usah nonton. Kalau aku baca ini kok aku malah jadi semakin cemas, kok aku malah jadi semakin kepikiran, ya mendingan nggak usah dibaca. Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian nih, yang ketiga adalah hindari prokrastinasi. Siapa yang suka prokras? Ayo, siapa yang suka menunda-nunda sampai akhirnya SKS, sistem kebut semalam, gitu. Nah, jadi ini teman-teman juga perlu bikin jadwal harian, gitu. Susun, kira-kira apa aja sih yang pengen dilakukan hari ini, gitu. Apa ya yang prioritas untuk dikerjakan hari ini, gitu. Dan jadwal harian ini bukan hanya tentang ini ya, bukan hanya tentang tugas-tugas jadwal pelajaran gitu ya, tapi juga agenda untuk kalian gitu, untuk kalian melakukan hal-hal yang teman-teman suka.
Gitu. Jadi misalnya dalam sehari teman-teman mau ngerjain tugas, teman-teman mau belajar, tapi teman-teman juga perlu selipkan waktu di mana kalian bisa menikmati waktu yang kalian punya. Misalnya di sela-sela waktu belajar, terus pengen baca buku yang memang disuka, gitu kan, atau suka masak, terus pengen ada waktu untuk masak juga, gitu. Jadi enggak yang dalam seharian itu terus bekerja, terus belajar, gitu. Jadi tetap perlu punya me time, gitu ya. Nah, me time-nya ini ya secukupnya aja. Jangan kemudian, aduh aku mau me time, terus maraton drakor. Nah, itu nggak sehat ya kalau kalau me time-nya kayak gitu ya. Lama banget kalau kayak gitu. Ntar tugasnya malah jadi nggak selesai. Kalau tugasnya jadi nggak selesai, nanti jadi prokras. Kalau prokras, hasilnya nggak optimal. Hasilnya nggak optimal, ntar nyalahin diri sendiri. Kenapa sih kemarin nunda-nunda kerjaan? Gitu. Kenapa sih kok jadi hasilnya nggak bagus? Padahal mungkin karena kita yang belum bisa menyesuaikan prioritasnya gitu. Jadi teman-teman dalam menyusun waktu ini perlu dilihat kira-kira aktivitas apa ya yang mendesak dan penting gitu. Apa ya tugas yang ini penting tapi ini nggak mendesak, artinya ini harus dikerjain, tapi ini bisa nggak dikerjain hari ini, karena deadline-nya masih minggu depan. Nah, itu bisa disusun. Jadi teman-teman ngerjain tugas-tugas yang memang deadline-nya duluan. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya ini penting, tapi ini nggak mendesak, ya udah, ntar ngerjainnya. Gitu. Dilakuinnya entar. Contohnya apa kalau yang nggak penting dan nggak mendesak? Medsosan. Medsosan itu nggak penting dan nggak mendesak ya. Jadi itu bukan sesuatu yang dimasukkan ke dalam prioritas utama. Kayak gitu. Nah, ini belajar ya, belajar untuk membuat prioritas. Karena ya nggak bisa dipungkiri dalam kondisi pandemi sekarang, ternyata ada banyak hal yang perlu dikerjakan, termasuk juga misalnya tugas dan pelajaran, kayak gitu kan. Nah, cuman seringkali yang bikin kita kewalahan itu karena kita nggak bisa mengatur, memanage. Yang ini nanti kayaknya akan lebih banyak disampaikan di sesi berikutnya ya. Nah, terus kemudian ini, batasi penggunaan gadget. Jadi, kalau di Kementerian Kesehatan Indonesia itu menyarankan, kalau nih teman-teman duduk selama 2 jam menatap gadget, itu setiap 2 jam sekali teman-teman harus mengalihkan pandangannya ke hal yang lain. Misalnya tanaman. Kenapa? Karena menatap layar gadget terus-terusan itu tuh bikin capek. Itu bikin pusing gitu. Jadi ini juga perlu dibatasin. Termasuk juga jelang tidur. Siapa nih yang sebelum tidur suka main gadget? Yang kemudian awalnya nggak bisa tidur. Aduh, nggak bisa tidur, terus kemudian main gadget, terus jadi makin nggak bisa tidur. Nah, itu juga keliru ya. Gitu. Jadi sebelum tidur itu malah justru jangan bermain gadget. Gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tetap terhubung. Jadi nih teman-teman sekarang ini kan sekolahnya online. Gitu. Aktivitasnya lebih banyak online. Dan kemudian anjuran untuk berkumpul itu kan tidak ya, menghindari perkumpulan, kerumunan gitu kan. Tapi teman-teman itu tetap perlu terhubung, sehingga yang perlu diingat adalah ini adalah physical distancing gitu ya, jadi bukan social distancing. Teman-teman tetap perlu bersosialisasi dengan yang lain. Misalnya ngobrol sama teman-temannya, ngobrol sama keluarga gitu. Ketika ada materi yang susah, mungkin sharing, bikin kelompok belajar gitu sama teman-teman yang lain. Misalnya yang kalau nggak paham gitu dari baca materi sendiri, terus janjian sama teman-teman satu kelasnya, yuk kita belajar bareng yuk gitu misalnya. Atau bikin kelompok kecil gitu. Jadi tetap terhubung gitu ya, tetap terhubung secara sosial. Kenapa? Supaya kita nggak kemudian merasa sendirian, merasa kesepian gitu. Karena sebenarnya yang merasakan kesulitan karena kondisi ini semua orang, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya dukungan sosial kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain. Terus kemudian munculkan emosi positif, itu adalah salah satu self-care juga yang bisa dilakukan. Nah, emosi positif itu apa aja sih? Emosi positif itu misalnya senang, tenang, gitu, terus kemudian puas, bangga, optimis, penuh harap, itu adalah emosi positif. Ada penelitian yang mengatakan
ketika kita merasakan emosi negatif dan kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa membuat kita memiliki emosi positif yang jauh lebih banyak dari emosi negatif yang kita rasakan, itu akan bisa membuat kita lebih berdaya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ada hal-hal yang bikin cemas, ada hal-hal yang bikin sedih, coba tenangkan diri. Nah, kemudian setelah menenangkan diri, coba ngelakuin hal-hal yang bisa bikin teman-teman itu ngerasa lebih positif, ngerasa lebih tenang, ngerasa lebih senang, kayak gitu. Apa contohnya? Misalnya melakukan sesuatu yang menyenangkan, hobi misalnya, ada yang punya hobi ngapain? Bikin handcrafting gitu misalnya, atau masak atau berkebun gitu. Terus kemudian bisa terlibat di aktivitas positif, misalnya ikut pengembangan diri gitu kan, belajar-belajar, explore pengembangan diri, atau misalnya ikut volunteering gitu kan, melakukan kebaikan untuk orang lain, jadi akhirnya kita juga ngerasa positif gitu. Atau bisa juga nih bikin jurnal syukur gitu, misalnya dituliskan apa sih hal-hal yang ingin diapresiasi hari ini gitu, apa sih hal baik yang aku rasakan, hal bermakna yang aku rasakan hari ini, terus pengen ditulis, dibikin jurnalnya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Senyum. Gitu. Ada nggak yang kalau misalnya nangis, terus kemudian senyum, itu nangisnya jadi lebih kencang? Ada nggak? Biasanya kalau kita nangis, terus kemudian kita tersenyum, itu perasaannya jadi lebih baik nggak sih? Nangisnya jadi lebih mereda nggak sih? Iya kan? Karena ketika kita tersenyum itu ternyata otak kita akan memberikan hormon-hormon yang membuat kita merasa lebih tenang. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu menunggu ada hal lucu, nggak perlu menunggu ada hal yang membuat kita tersenyum gitu. Jadi kita paksa aja mulut kita untuk tersenyum, itu tuh sebenarnya juga bisa membuat kita merasa lebih baik. Nah, cuman jangan terus kemudian kalau di pinggir jalan senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Karena kalau kayak gitu ntar bisa dimaknai lain sama orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi coba untuk tersenyum. Dan ini ada juga yang mempraktekkan, kalau teman-teman pernah tahu buku tentang Happiness Project, itu juga salah satu projectnya adalah mengawali hari dengan senyum, terlepas apapun keadaannya. Maaf, sebelumnya waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Kak? Oke, iya, bentar lagi selesai kok ini. Iya, Kak. Oke, terima kasih, Elsia. Gitu. Jadi ketika kita kemudian memaksa mulut kita itu tersenyum, ternyata otak kita itu akan menerjemahkan itu sesuatu hal yang baik, dan kemudian dia akan memunculkan hormon-hormon yang bikin kita itu jadi merasa lebih rileks, merasa lebih tenang, kayak gitu. Ngerasa sedihnya tetap dirasain gitu ya, sedihnya, tapi kita bisa menenangkan diri kemudian supaya itu nggak berlarut-larut dengan coba tersenyum. Nah ini bisa ya, coba dilakuin ya, ntar tiap pagi gitu, bangun pagi ngeliat ke cermin gitu, sambil tersenyum gitu, sambil menyapa dirinya gitu kan, kayak gitu. Atau misalnya ketika mau tidur mengakhiri hari itu gitu dengan tersenyum, dengan kemudian mengingat-ingat hal-hal apa sih yang kurasakan hari ini gitu, hal bermakna apa sih yang kurasakan gitu. Nah nih, ya terus malah jadi ngerasa bodoh, kenapa tadi pakai nangis segala gitu ya, ya enggak. Ya kalau orang nangis tuh bukan berarti terus kemudian bodoh gitu ya, ya itu butuh dikeluarkan aja gitu. Nah terus kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan spiritualitas kayak gitu. Terlepas dari apapun agamanya gitu ya, spiritualitas ini terus perlu kita tingkatkan gitu, karena dengan begitu kita menyadari bahwa oh ternyata ada nih hal-hal di luar kontrol kita. Contohnya pandemi ini gitu kan, ini udah nggak bisa kita kontrol nih, yang bisa kita kontrol adalah taati prokes, yang bisa kita kontrol menyesuaikan jadwal-jadwal harian gitu. Yang bisa kita kontrol emosi kita, pikiran kita, seperti itu. Dan kemudian ya ditingkatkan selalu dengan beribadah, berdoa gitu. Terus kemudian meminta gitu ya supaya dikuatkan pundaknya ketika mungkin ada masalah-masalah yang terasa berat gitu, terus belum tahu gimana mau menyelesaikannya. Nah, kita berdoa supaya
Tuhan menguatkan, memberikan kita pundak yang kuat gitu untuk menanggung itu, gitu, untuk mengatasi beban-beban itu, seperti itu. Dan kemudian meningkatkan spiritualitas ini juga termasuk dengan mempertahankan pikiran dan harapan yang positif. Gitu ya. Jadi mungkin hari ini nih kita ngalamin hari yang nggak menyenangkan. Gitu. Tapi teman-teman perlu ingat dan perlu sadari bahwa hari ini tidak kemudian mendefinisikan bahwa seluruh kehidupan yang kita punya itu adalah kehidupan yang tidak menyenangkan. Ya. So ketika jadi ditumbuhkan harapan positifnya. Ketika hari ini ada hal-hal yang membuat kita tidak senang, bukan berarti kemudian seluruh dari kehidupan yang kita punya itu tidak menyenangkan seperti hari ini. Bisa jadi ya cuman hari ini aja. Besok udah lain lagi. Kayak hujan kan nggak terus-terusan hujan. Habis hujan ada apa? Ada pelangi. Pas hujan kita mungkin, aduh hujan, becek gitu ya. Tapi pas ketika kita lihat pelangi, kita bisa tersenyum juga gitu melihat pelangi. Nah itu perlu kita ingat juga supaya ketika ada masa-masa sulit, ada hal-hal sulit yang teman-teman hadapi, teman-teman juga masih bisa untuk mempertahankan harapan-harapan positif bahwa kondisi itu akan selesai kok gitu, bahwa kita akan bisa melalui itu kok gitu. Nah, jadi ya pandemi ini memang untuk banyak alasan itu sangat menyulitkan gitu ya buat kita semua. Tapi dari pandemi ini juga sebenarnya kalau mau kita lihat-lihat lagi, mungkin akan banyak potensi-potensi di dalam diri kita yang nggak kita sadari sebelumnya, yang itu malah bisa mendorong kita pada awal pertumbuhan yang baru. Gitu. Saya dulu sebelum pandemi nggak kebayang bakalan ngomong secara online gini. Saya dulu paling nggak suka video gitu, karena nggak. Nah tapi kemudian karena pandemi ini mau nggak mau kan jadi belajar. Nah teman-teman juga pasti kemudian kalau dilihat lagi, kayaknya ada hal-hal baru nih yang didapat selama pandemi ini, kayak gitu. Nah ya semoga ini bisa kemudian membantu untuk terus mempertahankan harapan-harapan positif tadi. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Semoga waktunya cukup. Atau kalau lebih juga nggak kebanyakan, gitu ya. Saya kembalikan ke Elsha. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wirda Tuhanisa. Wah, gimana nih materi yang dibawakan oleh Kak Wirda? Seru banget dan banyak manfaatnya kan? Apalagi kita sedang di masa pandemi sekarang ini, harus pintar-pintar menjaga kesehatan mental kita agar tidak mudah terkena stres saat sedang mengerjakan tugas ataupun kegiatan lainnya. Teman-teman gimana nih? Udah pada ngerti atau belum? Nah sekarang adalah waktunya sesi tanya jawab pertama. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa menulis pertanyaannya di bagian kolom chat Zoom ya, dengan format nama _kelas _2 pertanyaan. Oke, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang bertanya nih Kak, dari Bu Solina Aulia Syarizka, dari kelas 10 UPW. Misalnya Kak, kita belum bisa time management, terus ngerjain banyak hal di satu waktu atau multitask. Apa itu direkomendasi atau sebaliknya malah membuat kinerja kita melambat? Nah itu gimana tuh Kak? Oke, terima kasih Musholina ya untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya multitasking itu sebisa mungkin dikurangin ya, kalau nggak terpaksa banget, karena itu sebenarnya nggak baik. Gitu. Mendingan kita efektifkan waktu untuk mengerjakan satu hal, selesai, kemudian kita lanjut. Gitu. Karena sebenarnya gini, terlalu sering kita multitasking, itu akhirnya membuat kita jadi sulit untuk mindful. Teman-teman mungkin udah familiar ya dengan kata-kata mindful ya. Ketika kita bisa here and now gitu, kita bisa fokus sama apa yang kita lakuin. Kalau kita keseringan multitasking, itu pikiran kita jadi gampang switch gitu loh. Ini, kesini gitu. Jadi akhirnya nggak bisa fokus. Nah, malah mendingan nih diatur. Kira-kira dalam hari ini, tugas apa aja sih yang harus diselesaikan hari ini, gitu ya. Terus, teman-teman bisa sesuaikan. Mana tugas yang menurut teman-teman itu paling susah, yang perlu, yang butuh effort lebih banyak,
mana yang itu lebih mudah. Gitu. Nah, terus kemudian teman-teman bisa sesuaikan dengan waktu mengerjakannya. Misalnya, di waktu-waktu seperti apa sih yang lebih encer gitu untuk berpikir itu lebih jernih gitu. Nah, misalnya kayak ada anak yang dia ngerasa lebih fokus, lebih konsen itu ketika pagi hari. Nah, kalau misalnya kayak gitu, nah yang susah-susah tadi, yang lebih butuh effort itu dikerjainnya di pagi hari. Gitu. Atau misalnya ngerasa, aduh aku tuh lebih jernih gitu berpikirnya itu kalau jam 3 pagi. Ya nggak apa-apa, diagendakan di situ. Jadi teman-teman perlu tahu best time-nya. Best time, waktu terbaik untuk berpikir itu tuh di kapan? Nah, itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas atau mau belajar materi-materi yang teman-teman rasa itu masih susah gitu. Butuh effort gitu untuk paham. Nah, nanti yang gampang, yang lebih mudah itu bisa dikerjakan di waktu-waktu yang lain gitu, di jam-jam yang lain. Jadi sebenarnya kayak gitu bisa jadi strategi. Nah, terus kemudian yang terpenting adalah setiap orang itu punya rentang konsentrasinya beda-beda. Jadi, daripada teman-teman memaksa ya, misalnya ada 5 tugas, terus kemudian memaksa 5 jam, nggak boleh berhenti kalau nggak selesai tugasnya. Nah, sebenarnya kayak gitu nggak efektif. Jadi mendingan dipecah. Oke, 1 jam, aku mau fokus ngerjain tugas ini dulu. 1 jam itu nggak ngapa-ngapain. Atau bahkan mungkin 30 menit. Kalau teman-teman pernah dengar, apa sih? Pomodoro. Yang teknik chunking. Jadi misalnya 20 menit fokus untuk mengerjakan satu tugas. Nanti kalau udah 20 menit, istirahat sebentar. 3 menit, 5 menit, terus lanjut lagi ngerjain tugasnya. Itu justru lebih efektif gitu. Jadi seringkali yang bikin kita lama ngerjainnya itu karena kita yang nggak fokus. Dan nggak fokusnya karena dalam satu waktu ketika ngerjain tugas A udah kepikiran, yang B belum dikerjain, yang C belum dikerjain, tugas yang lain belum selesai. Kayak gitu nggak sih? Gitu. Jadi mendingan fokus satu-satu, tapi diefektifkan waktunya. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Menjawab nggak nih kira-kira? Jadi gimana tuh Aulia? Semoga udah ngerti ya. Terus ada lagi nih Kak pertanyaan dari Sari Salsabila kelas 10 OTKP 1. Saya ingin bertanya, apakah mood swing termasuk gangguan mental? Bagaimana cara mengatasi mood swing dan apa mood swing sama dengan bipolar? Nah itu Kak, gimana tuh Kak? Oke. Ini untuk Sari ya. Terima kasih Sari untuk pertanyaannya. Kalau mood swing sama bipolar itu jelas berbeda. Karena kalau mood swing itu adalah kondisi emosi kita, kondisi mood swing itu kondisi mood, sementara kalau bipolar itu adalah gangguan kesehatan jiwa. Nah, orang yang mood swing itu juga belum tentu dan secara otomatis itu bipolar. Sehingga untuk tahu apakah seseorang itu bipolar atau tidak, maka itu harus sesuai dengan pemeriksaan profesional. Gitu. Nah, mood swing itu juga beda sama yang namanya emosinya berubah-ubah. Gitu ya. Misalnya nih, hari sekarang, sebelumnya, Elsa suara saya mantul nggak ya? Enggak Kak. Enggak? Enggak. Oh, berarti di saya aja ya? Oke. Jadi gini, ketika misalnya sekarang nih, kita lagi happy gitu kan, webinar, seneng gitu. Terus habis webinar tiba-tiba sedih. Terus ada sesuatu lagi, semangat lagi gitu. Itu bukan mood swing. Itu bukan mood swing ya. Jadi kalau mood swing itu, apalagi kalau dikaitkan dengan bipolar, itu lebih lama. Misalnya seminggu ini tuh bawaannya sedih terus gitu. Terus kemudian nggak ada apa-apa, di seminggu berikutnya tuh biasa aja. Jadi menetap lama gitu. Nah kadang nih teman-teman juga gitu, aku tadi sedih, terus senang, terus ini aku mood swing. Sebenarnya bukan seperti itu ya, itu berbeda gitu. Dan ketika kita merasakan emosi, misalnya tadi lagi webinar senang gitu kan, terus kemudian ada apa sedih, ya itu wajar gitu. Karena emosi kita itu ya berkaitan dengan stimulus yang sedang kita hadapi. Maka tadi aku perasaan senang-senang aja deh webinar, kok sekarang tiba-tiba sedih ya? Coba diperhatikan. Sedih ini apakah karena kemudian tiba-tiba keingetan tugas, jadi begitu webinar selesai langsung ingat tugas gitu, terus jadi sedih. Ya itu kan wajar ya kalau kayak gitu ya. Jadi bukan karena
emosinya yang kemudian berubah-ubah karena masalah kesehatan mental, tapi karena memang ada situasi yang membuat kamu merasa sedih gitu. Atau misalnya habis ngerjain tugas udah selesai gitu kan, terus tiba-tiba keinget kemarin apa gitu, sesuatu yang bikin marah, terus jadi ngerasa marah lagi. Ya itu wajar gitu, karena memang ada situasi atau ada hal-hal yang membuat kita merasakan hal seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada apa-apa, kemudian tiba-tiba berubah-ubah emosinya gitu, atau tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba marah sendiri gitu, dan kemudian sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, nah itu bisa menjadi tanda kalau mungkin saat itu kondisi kesehatan mentalnya sedang tidak baik. Nah, apakah kemudian itu gangguan mental? Belum tentu, gitu ya. Karena gini, ketika kondisi kesehatan mental kita lagi nggak baik, bukan berarti terus kita punya gangguan mental, gitu ya. Jadi untuk tahu apakah itu gangguan mental atau enggak, ya kemudian perlu ke psikolog gitu, atau ke psikiater atau ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya, aduh nih kok gampang nangis, gampang marah gitu kan, kok kayaknya labil banget gitu. Coba diingat, barangkali belakangan ini nih ada hal-hal yang bikin kepikiran terus, ada hal-hal yang bikin nggak nyaman, sehingga itu reaksi dari distress. Ada masalah dengan kondisi kesehatan mental kita, tapi belum tentu itu adalah merupakan gangguan mental. Gitu. Semoga ini bisa dipahami ya. Sehingga teman-teman nih, dengan sekarang banyaknya informasi tentang depresi, bipolar, harapannya jangan kemudian sampai mudah untuk melabel, wah aku bipolar, gitu, wah aku depresi gitu ya. Jadi kalau ngerasa kok gejala-gejalanya mirip ya, mendingan dikonsultasikan supaya bisa dicek beneran atau enggak, gitu, supaya juga bisa dapat penanganan yang pas seperti itu, gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak Wirda atas jawaban-jawabannya. Baiklah, sesi tanya jawab ditutup ya. Aduh, padahal masih banyak banget nih yang lainnya. Tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kita jawab, disimpan aja dulu buat sesi tanya jawab kedua ya. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang time management yang akan disampaikan oleh Kak Igi Oktamiasi dari founder dan advisor dari Yayasan Bipolar Care Indonesia. Halo Kak Igi. Halo. Bagaimana kabarnya? Hai Salma. Baik, aku baik banget. Oke, kepada Kak Igi, kami persilahkan. Oke deh. Aku minta tolong dibantu untuk share screen-nya ya. Oke, Kak. Teman-teman, tadi udah terima kasih buat Dato Anissa udah menjelaskan secara lengkap dan secara detail tentang kesehatan mental. Oke, jadi aku tidak perlu menjelaskan untuk kesehatan mentalnya lagi ya. Aku akan bicara lebih di sini time management supaya teman-teman tuh nggak bosen gitu. Oke, next. Nah, ini tadi udah disebutin sama Mbak Wirda juga ya. Kalau orang yang sehat mental tuh bisa produktif, bisa berpikir jernih, bisa mengelola stresnya, bisa bisa berkontribusi dalam lingkungannya kayak gitu. Oke, next. Nah, ini manajemen waktu. Oke. Sebenarnya hampir-hampir mirip yang dijelaskan oleh Mbak Wirda sama yang akan aku sampaikan. Ya, tapi aku mungkin akan lebih detail. Misalnya kayak gini, untuk manajemen waktu kita bisa memanfaatkan kalau misalnya kita orangnya tidak organize, kita bisa memanfaatkan sekarang. Menurut aku nih anak-anak sekarang nih udah lebih
beruntunglah dengan kemajuan teknologi ini. Jadi kamu bisa memanfaatkan telepon seluler kamu atau smartphone kalian ini untuk hal-hal yang lebih positif. Misalnya dengan mengunduh aplikasi untuk time management, terus ada kalender juga kan di smartphone kalian, terus ada keep notes juga. Aku biasanya pakai keep notes tuh, pakai notes gitu di smartphone aku. Oke, lanjut ya. Fleksibel tapi realistis. Jadi dengan daring kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring kan sekarang, karena bisa jadi itu membosankan ya, benar nggak sih membosankan? Bisa jadi membosankan. Jadi menurut aku daripada nih ya, karena kan keponakanku kayaknya juga lagi kuliah dan kuliahnya juga daring. Jadi aku pernah tuh mendampingi dia untuk daring ya, untuk kuliah daring. Nah, itu tuh ternyata banyak loh yang tidur. Jadi nggak memperhatikan kayak gitu. Yang penting absen kayak gitu. Di sini ada nggak yang kayak gitu? Mudah-mudahan nggak ada ya teman-teman ya semua ya. Jadi it is okay kalau misalnya kalian tuh lagi penat, lagi moodnya lagi lagi bosen, lagi apa, kalian tuh bisa bisa kayak melewatkan 1 atau 2. Aku nggak encourage gitu ya, kalau bisa idealnya kita harus mengikuti semua gitu kan ya. Tapi misalkan memang kondisinya lagi nggak oke, kalian bisa menggantinya dengan belajar mandiri gitu. Atau bisa catch up dengan bertanya kepada teman, terus ya baca bukunya dibaca dan sebagainya. Yang penting ilmu yang disampaikan oleh walaupun berbeda ya, belajar lewat daring yang ada tutornya gitu dengan belajar mandiri itu beda. Jadi kalau bisa diusahakan semaksimal mungkin kalian ikut semua program apa sih namanya ya itu tadi program Zoom, program belajar mengajarnya, proses belajar mengajarnya, sorry. Terus nah ini nih, karena di rumah tuh jadi banyak waktu luang ya. Benar nggak sih? Jadi banyak waktu luang. Sebaiknya waktu luang kamu tuh digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Bahkan waktu luang ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk menambah wawasan baru di luar pelajaran yang tugas-tugas yang kalian atau untuk supaya tidak bosen, kalian bisa untuk belajar hal-hal baru lain untuk menetralisir lah ya gitu ya, supaya nggak bosen dengan materi-materi yang disampaikan melalui proses belajar daring ini. Terus ya tadi udah disebutin tuh ya, hindari sifat menunda-nunda, itu karena nggak baik ya kan. Terus hindari distraksi dari sosial media, karena itu godaannya sangat besar. Kita ngerti banget bahwa sosial media itu benar-benar distraksi yang sangat jadi isu recently gitu ya, baru-baru ini maksudnya belakangan ini gitu ya.
Jadi kita tuh gampang terdistraksi dengan sosial media, game online lah dan sebagainya. Jadi itu kalian perlu ya nggak apa-apa sekali-kali terdistraksi. Jadi kalau aku kan ada praktek kayak aku mempraktekkan sendiri gitu ya tentang mindfulness dan sebagainya. Jadi aku tuh mencoba untuk disiplin untuk tetap fokus pada apa yang harus kita lakukan gitu sebagai seorang student atau seorang murid kayak gitu. Terus, nah ini lagi evaluasi manajemen waktu. Jadi manajemen waktu ini tadi kan fleksibel gitu. Jadi kalau kamu merasa ini bisa diubah-ubah gitu loh, bukan maksudnya kita bisa merubah ini merubah si manajemen waktu ini strateginya gitu maksudnya ya yang signifikan gitu, yang gampang diaplikasikan ya gitu. Oke, please lanjut. Oke, pentingnya kesadaran akan kesehatan. Nah, kenapa kita harus sadar akan kesehatan mental? Ya tadi itu tadi. Tadi kalau bahasanya Mbak Wirda tadi, kesehatan mental dan kesehatan fisik, aku bisa simpulkan gini ya, kesehatan mental dan kesehatan fisik itu satu, bukan dua koin mata uang tadi gitu kan ya, kata Mbak Wirda. Nah, ini benar, karena kan ada quote-nya tuh, there is no health without mental health. Jadi kesehatan mental dan kesehatan fisik itu adalah satu kesatuan. Kalau kamu sehat mental, udah berarti kamu bisa sehat fisik. Begitu pula sebaliknya. Terus begitu kamu juga dapat mengidentifikasi tentang isu kesehatan mental yang kamu punya. Kesehatan mental itu sebenarnya ya, yang paling dasar itu kita nggak perlu jauh-jauh ngomong tentang bipolar disorder atau DID atau borderline personality disorder dan sebagainya. Tapi kan misalnya stres, kecemasan itu kan sebenarnya sudah mulai ada isu tuh tentang kesehatan mental. Nah, kamu bisa cari pertolongan dari orang terdekat, keluarga, terutama support system kamu, orang terdekat lah yang bisa kamu jangkau, atau bantuan profesional, tapi yang paling perlu diingat adalah kalau kamu mau self healing atau menyembuhkan diri sendiri, itu kamu bisa kamu harus yakin bahwa kamu tuh bisa menolong diri kamu sendiri. Karena kalau kita mau motivator ulung sekalipun, kalau tidak ada kemauan dalam diri sendiri untuk menerapkan pola hidup dan pola pikir positif, itu nggak akan mungkin terjadi. Jadi kuncinya adalah di kamu sendiri, di kemauan kamu sendiri, kamu mau maju atau enggak, kamu mau cepat lulus atau enggak, kamu mau kalian ini mau berhasil atau enggak, dan gitu, dan sebagainya gitu. Dan berdasarkan pengalaman aku nih, karena aku udah lulus SMA, sebenarnya kadang-kadang kecemasan, stres, dan sebagainya, itu cuma ada di pikiran kita aja. Sebenarnya keadaan yang sebenarnya itu tidak sesetres itu dan tidak secemas itu. Aku baru menyadarinya setelah aku lulus SMA gitu, bahwa oh ternyata kecemasan dan kestresan itu cuma state of mind gitu. Cuma ada di pikiran kita aja kayak gitu. Jadi itu kayak penting diketahui. Jadi don't worry about jadi yang perlu dikontrol itu pikiran kamu, jangan maksudnya aku stres nih, aku cemas nih, sebenarnya itu semua bisa dikontrol oleh kamu sendiri gitu. Walaupun tidak mudah, tapi kalau disiplin melakukannya pasti bisa. Lalu ini kalau kita punya isu kesehatan mental, apalagi teman-teman yang jadi teman-teman itu harus punya skill atau kemampuan berkomunikasi
tentang apa yang kalian rasakan gitu. Karena kenapa? Komunikasi ini sangat penting gitu loh. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita cemaskan, apa yang menjadi isu bagi kita kepada orang-orang terdekat gitu. Jadi cobalah untuk membuka diri, jangan takut bahwa ini bukan aib gitu. Ini bukan aib bahwa kita punya depresi, kita punya dan sebagainya. Kita mulai dari orang yang bisa mengerti dulu nih. Kalau misalnya orang tua kita nggak mengerti, misalnya gitu ya tentang kesehatan mental, kalau kalian juga tidak punya cukup waktu untuk mengedukasi mereka, kalian bisa mulai dari orang yang sudah mengerti tentang kesehatan mental itu sendiri gitu. Nah, dari poin-poin di atas tuh kamu yang perlu diketahui adalah bahwa jangan merasa sendirian menghadapi masalah ini, karena ini semua orang, bukan saja pelajar-pelajar gitu ya, orang yang masih statusnya student, tapi juga orang yang bekerja, orang yang tidak bekerja. Semua ini kita semua sedang dalam masalah yang sulit gitu ya. Kita dalam situasi yang sulit. So, kita ini tidak sendirian. So, don't worry, be happy, tetap relax, tetap chill, lakukan hobi, jangan lupa kayak gitu-gitu. Supaya kita bisa tetap chill kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana supaya kamu bisa bermental tangguh? Ganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Itu susah sih. Maksudnya bukan susah. Nggak semudah itu. Maksud saya, sorry, ini aku mau jadi campur-campur bahasa Inggris, sorry. Maksud saya tidak semudah itu ya mengganti pikiran positif dengan pikiran negatif. Nah, kalau misalnya kamu tahu tentang praktek mindfulness, nah mindfulness itu adalah kita itu menyadari pikiran kita, entah itu baik, entah itu buruk, tapi kita sadar, kita ini lagi mikir buruk nih. Oke, it's okay. Don't judge yourself, karena kamu berpikir negatif, kamu resah, kamu cemas, kamu depresi, kamu merasa tidak berguna, kamu feeling guilty. Kan kita kan semua manusia ini pasti punya emosi-emosi negatif seperti itu kan. Nah, jangan, yang paling penting adalah dari mindfulness ini atau being present ini adalah jangan menjudge bahwa aku tuh berpikir negatif, kok aku kayaknya buruk banget ya, kok aku bisa berpikir negatif. Jangan seperti itu, tapi kamu sadar, oh aku lagi berpikir negatif. Oke, pelan-pelan kita alihkan pikiran negatif kita ke positif kayak gitu. Jadi jangan menjudge diri kalian ini. Karena kalau semakin kita dijudge, kita menjudge diri sendiri, bagaimana kita bisa berpikir positif kalau kita sudah berpikir negatif tentang diri kita sendiri. Terus mengontrol emosi. Jadi jangan sebaliknya nih, emosi yang mengontrol kamu. Kemudian lakukan hal-hal positif seperti positive self-talk gitu. Itu kalian sering nggak sih ngomong dengan diri sendiri? Sering lah ya, pasti ya. Kayak misalnya ya tadi itu kan termasuk misalnya kamu lagi merasa useless, kamu merasa ini, nah itu kan ada potensi bahwa kita berpikir negatif tentang diri sendiri gitu. Nah, kebanyakan waktu yang kita habiskan gitu ya, minimal kalau kita mau tidur itu kan kita kan akan menghabiskan waktu kita sendiri gitu kan. Sebelum tidur itu. Nah, itu di situ atau misalnya saat-saat kamu lagi me time dan sebagainya. Nah, itulah kamu bisa mempraktekkan tentang positive self talk karena itu sangat penting. Jadi, kamu tuh gimana caranya? Ya itu tadi nih, yang ketiga misalnya dengan ini yang ketiga dengan mengucapkan afirmasi positif setiap hari. Itu yang aku lakukan. Jadi
aku tuh kayak tempel quote-quotes yang tentang afirmasi positif, atau misalkan kamu main sosial media nih ya, kan itu banyak banget akun-akun tentang afirmasi positif. Itu mending kamu follow, dan aku biasanya setiap pagi aku buka IG, dan kebanyakan itu kan memang aku mengfollow akun-akun yang tentang afirmasi positif. Jadi aku bacain itu setiap pagi sebagai doa juga kan. Afirmasi itu kan kayak yang sesuatu yang berulang-ulang gitu loh. Dan itu juga bisa jadi sebagai doa gitu buat kamu. So jadi kamu, mental kamu tuh nggak gampang jatuh gitu loh. Sip. Ini mudah-mudahan aku ngomongnya nggak terlalu cepat ya, teman-teman ya. Kayaknya udah pada ini ya, udah pada lelah gitu ya. Oke, aku cepat aja ya. Lanjut. Bisa ke next screen. Oke. Disiplin. Nah, ini dia. Maaf, ini aku ambil materinya dari artikel luar negeri. Jadi sorry kalau bahasanya jadi juga agak kurang mungkin bisa dimengerti ya. Jadi misalnya kamu mulai mengeliminir lah, mengurangi habit-habit yang kurang baik. Ya itu tadi salah satunya nonton YouTube, itu kan paling distraksi yang paling mudah, tapi negatif. Misalnya dengan konten-konten yang negatif. Kalau konten-konten positif itu gampang, tapi kan jarang tuh ya orang menyimakkan konten-konten positif gitu kan. Bener gak sih? Jadi kamu bisa mengeliminir kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, misalnya dengan mengurangi diet sosial media, kemudian makan makanan yang sehat, tidur cukup dan sebagainya. Tadi udah disebutin sama Mbak Wirda ya. Nah ini juga makan makanan sehat secara teratur tuh. Oke, nggak perlu dijelasin lagi ya. Terus ini juga penting nih, jangan menunggu kamu merasa baik untuk melakukan hal-hal yang produktif. Gitu. Nah, hal-hal yang produktif yang dimaksud di sini juga tidak perlu kamu tuh melakukan hal produktif itu tidak perlu berat-berat. Misalkan kamu bisa baca buku yang berguna buat kamu bisa melakukan olahraga, kamu bisa melakukan hobi kamu bisa nyuci, kamu bisa beres, pokoknya hal-hal yang melibatkan fisik gitu. Jadi kamu bisa mengontrol emosi kamu bisa memfokuskan pikiran kamu ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan fisik, sehingga pikiran kamu tuh nggak jadi overthinking gitu. Terus maafkan diri sendiri dan tetaplah melangkah maju. Ini aku kurang mengerti ya. Dulu aku SMA nih aku belum punya knowledge sehebat ini gitu loh. Dulu tuh aku kayak forgive myself itu pada zamanku dulu tuh belum happening sekarang atau belum se-hype sekarang, tapi sekarang kalian tuh bisa baca loh gimana caranya memaafkan diri sendiri karena itu bagus buat kamu. Terus tetap move forward gitu loh, tetap melangkah maju. Jadi jangan stuck di tempat wherever you are gitu, di tempat di mana kamu ada di situ gitu loh. Jangan terutama di situasi yang negatif. Jadi move forward aja. Karena setiap manusia pasti akan bisa melakukan kesalahan kayak gitu. Oke, next. Oke, sudah selesai. Janganlah malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang kita bisa bawa kemanapun tanpa membebani kita. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Gitu. Thank you buat Syauma. Aku balikin lagi ke Syauma. Oke, terima kasih Kak Igi. Wah, materinya menarik banget ya teman-teman. Kita langsung terapin dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, sesi tanya jawab kedua bisa kita mulai dengan menuliskan chat format seperti nama, underscore, kelas, lalu pertanyaan. Ayo teman-teman. Nah, udah ada nih Kak. Ternyata dari Raisa kelas 10 AKL 1. Kak, saya mau nanya, apa sih ciri-ciri kalau kita depresi? Kapan kita harus mulai merasa khawatir dengan keadaan kita? Kapan juga kita harus berkonsultasi kepada ahli? Terus gimana cara kita biar bisa bantu orang yang mengalami depresi, Kak? Saya ada teman dekat dan dia tuh sering ngomong atau ngelantur kalau dia bosen hidup. Kadang juga ngomong, udah mau mati aja. Saya khawatir sama dia. Terima kasih Kak, maaf kalau kepanjangan. Gimana tuh Kak? Ini buat aku ya? Oke. Nah, ini apa ciri-ciri depresi? Ciri-ciri depresi itu adalah kehilangan simply aja ya. Apa sih simple aja ya. Itu kehilangan minat terhadap apapun. Jadi misalnya kamu punya hobi ini, tiba-tiba kamu nggak ada hobi aja, nggak ada minat aja gitu. Itu sih ciri utamanya, tapi banyak lagi ya. Misalnya sedih berlebihan, kemudian merasa useless, itu ya perasaan-perasaan negatif yang muncul lah ya. Kayak gitu. Aku nggak perlu jabarin ya, nanti kalian tambah stres gitu. Tapi kalau kamu sudah merasa bahwa kamu kehilangan minat terhadap apapun, termasuk hal-hal yang biasanya kamu sukai itu kamu kehilangan minat, itu kamu coba get help. Get help tuh maksudnya gini, kamu bisa menolong diri kamu sendiri, misalnya dengan gini. Tadi apa sih pertanyaannya? Kapan kita juga harus berkonsultasi kepada ahli? Nah, sebenarnya pertama yang harus kita lakukan first aid-nya adalah kita bisa menolong diri sendiri. Jadi gini, kalau misalnya kita lagi depresi, kita tentuin waktu aja. Kapan sampai berapa lama kita akan, kalau depresi itu kan biasanya karena nggak ada energi, bla bla bla. Jadi adanya rebahan ya kan, tiduran, gitu nggak sih kalian? Nah, sekalian rebahan itu kamu tentukan nih, kamu mau rebahan sampai berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai kamu kayak kayaknya aku nggak sanggup lagi nih kalau misalnya aku harus mengalami keadaan yang tidak nyaman seperti ini gitu ya. Nah, ketika kamu sudah kayak oke, I have to aku mau keluar dari keadaan yang tidak nyaman ini. Nah, kamu bisa tuh misalnya kamu lagi di tempat tidur ya, kamu turunin kaki kamu aja, itu moodnya udah beda. Terus kayak turunin 2 kaki, jalanlah dari kamar ke kamar mandi, atau bicara sama orang tua, atau pergi ke taman, atau berjemur, atau apapun. Itu sebenarnya mood kita sudah berubah loh, sedikit demi sedikit. Nah, mandi gitu ya, mandi. Jangan lupa kita mandi tuh minimal 2 kali sehari ya. Tapi kalau 1 kali sehari juga nggak apa-apa. Jadi mandi itu kita lagi kalau mandi itu kita berpikir bahwa oke nih, aku lagi membersihkan pikiran-pikiran negatif dari aku kayak gitu. Terus kapan kita harus berkonsultasi kepada ahli? Kalau memang biasanya ya, kalau memang sudah ada suicidal thought, kalau memang sudah ada, itu pun kalau misalnya kita masih bisa bicara dengan support system kita, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu siapapun itu, guru, di sini ada guru bimbingan konseling ya, namanya apa ya, kalau SMA atau bimbingan konseling ya, kita masih bicara dengan mereka ini. Sebenarnya kita tidak perlu untuk berkonsultasi kepada ahli. Maksudnya bukan tidak perlu, maksudnya belum perlu lah.
kalau bisa diselesaikan dengan support system kamu lah ya. Terus, nah bagaimana cara kita bisa bantu orang yang mengalami depresi? Sebenarnya gini, kalau misalnya orang depresi ini, kan orang depresi itu macam-macam ya. Jadi misalkan dia mau punya me time yang banyak atau mereka tidak mau diganggu, mereka mau sendirian aja, mereka mau menyelesaikan masalahnya sendiri, kita bisa kasih dia space gitu. Tapi kita tetap pantau gitu ya, maksudnya kayak apa namanya, oke, are you okay? Misalnya dengan WhatsApp, dengan apa, kalau nggak dibalas juga nggak apa-apa. Yang penting kita tuh tahu, yang penting kita tuh apa namanya memberikan perhatian sama dia, karena itu means a lot for them gitu. Walaupun mereka tidak membalasnya, tapi mereka pasti itu akan sangat membantu mereka, akan membantu menguatkan mereka kayak gitu. Terus apa lagi nih? Saya ada teman dekat, nah gitu. Nah itu. Tadi itu berarti ada suicidal thought ya. Berarti kamu dengerin aja, karena biasa gini, suicidal thought itu wajar ya. Setiap orang tuh kalau misalnya ada masalah kayak pengen menghilang gitu sih, nggak sih? Kayak itu wajar sih, kayak setiap orang kayak pengen kalau ada masalah tuh kayak, aduh gue pengen lenyap aja dari dunia ini gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman kamu itu butuh teman untuk curhat, itu kalian dengerin aja gitu. Kalian dengerin aja. Kalau kalian punya mental yang lagi oke, kalian bisa simak gitu ya, bisa simak kata-katanya gitu. Tapi kalau misalnya kalian juga lagi mentalnya nggak oke, kalian bisa say no, atau kalian bisa juga membaca sekilas gitu ya, dan say to them bahwa oke, big hug, or apa ya, kasihlah kata-kata motivasi, bukan nasihat ya, tapi semangat atau apa kayak gitu. Karena orang yang depresi itu ya resisten banget gitu, jadi resistensinya tinggi gitu, jadi kurang bisa diintervensi gitu loh. Jadi kita mau ngomong sampai berbusa, ya kamu jangan gini, bla 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 bla, itu kalau orang lagi depresi itu biasanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi ketika mereka didengarkan, maksudnya chatnya dibales, misalnya kalau mereka lagi curhat gitu, chatnya dibales, terus kita kasih ingatkan kepada mereka bahwa ini semua keadaan sementara, nanti juga akan berlalu, kuat ya, yang kuat, bla bla bla, itu akan means a lot for them. Karena aku pernah mengalami depresi, dan ketika aku dapat support, walaupun cuma dengan kata-kata, tapi itu means a word to me gitu. Dalam bahasa Indonesianya apa ya? sangat membantu buat aku gitu. Terus apa lagi nih? Iya gitu. Iya, Kak. Kayaknya sudah cukup ya. Ya, Semoga ya. Dari Amelia Trisnawati dari kelas 10 AKL 3. Cara mengatasi bullying di media sosial gimana sih, Kak? Oke. Ini sebenarnya pengalaman aku juga. Aku pernah kena bullying di media sosial gitu ya. Sangat-sangat parah. Sampai bullyingnya tuh oh my God gitu. Kayak gimana ya, kalau mood kita lagi down tuh kita bisa benar-benar down. Saran aku sih ya, kalau misalnya bullying itu biasanya dari misalnya komen-komen negatif gitu nggak sih? Komen-komen netizen gitu ya? Ya, itu lebih baik jangan dibaca. Tapi kalau kita udah terlanjur membaca, coba kita berpikir dengan sudut pandang bahwa kalau aku begini loh mikir, orang-orang
orang-orang tuh sebenarnya mereka berlindung di balik apa ya, account fake. Biasanya yang suka ngebully tuh account fake ya. Account real juga ada mungkin, tapi mereka sebenarnya yang mesti kalian sadari dan kalian ingat selalu bahwa adalah sebenarnya kenapa mereka membuli kita? Karena mereka marah terhadap diri mereka sendiri gitu. Kalau aku sih begitu. Jadi sebenarnya mereka tuh sebenarnya marah dengan situasi, dengan keadaan mereka sendiri. Mungkin mereka lagi ada masalah, tapi karena mereka tidak punya pelampiasan, akhirnya ketika ada apa ya, ada objek nih yang bisa dilampiaskan, mereka akan melampiaskan itu. Jadi apa ya, kalau kalian udah terlanjur membacanya, lebih baik kalian apa namanya, kalian tuh jangan menganggap, jangan apa sih namanya itu ya, jangan take it seriously, karena apa yang mereka omongkan itu adalah sebenarnya tentang diri mereka sendiri, gitu. Tapi akan lebih baik jika kalian tidak membaca sama sekali komen, gitu. Gitu sih menurut aku. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Ada lagi nih Kak, dari Muhammad Faisal dari kelas 10 BDP 1. Kak, saya ngerasa waktu itu berjalan cepat banget yang ngebuat saya jadi malas untuk mengerjakan hal-hal yang produktif. Atau karena sering buka sosmed yang ngebuat waktu jadi cepet ya Kak. Terima kasih Kak. Gimana tuh Kak? Nah, itu udah dijawab sendiri. Karena gini, karena sosial media itu kan cuma sekarang apa yang lagi hits tuh TikTok ya, TikTok, Instagram. Ya, aku kurang tahu yang lain. Aku pun nggak punya TikTok, aku cuma punya Instagram, itu pun untuk promosi lah, promosi segala macam yang harus dipromosikan tentang komunitas aku Bipolar Indonesia. Lalu sebenarnya ya itu tadi, sosial media itu banyak banget. Aku kalau mau ngeladenin ya setiap hari aku terima chat itu di segala platform yang aku punya. Kayak misalnya Instagram, DM gitu ya, DM, WhatsApp. Makanya tadi Mario agak kelewat tuh chatnya waktu malam-malam, sorry karena chatnya banyak banget gitu ya. Terus udah gitu banyak lah platform aku gitu, dan bertanya dan curhat dengan panjang lebar dan sebagainya. Jadi kalau kita seharian mau ngurusin WhatsApp aja, sosial media aja itu bisa loh. Dari pagi bangun tidur sampai malam kita ngurusin WhatsApp, balas-balasin WhatsApp, itu bisa. Tapi kan ada pekerjaan, ada hal-hal. Nah, jadi kan kita bikin priority list gitu kan. Hal mana nih yang harus didahulukan gitu. Kayak misalnya nih aku lagi ada mau event World Bipolar Day gitu ya. Nah, itu yang aku jadikan list gitu. Aku susun listnya, hari ini ada timeline-nya gitu. Aku bikin timeline. Misalnya hari ini aku harus ngubungin sponsorship, besok minggu depan aku harus ngubungin narasumber. Nah, kayak gitu. Jadi bikin priority list kayak gitu. Gitu. Memang apa sih namanya godaan untuk menyimak sosial media, terutama YouTube ya, YouTube itu termasuk sosial media kan ya. Ya, YouTube itu udah aku nggak tahu lagi isinya apa. Banyak banget hal-hal yang cuma jadi sampah di otak kita. Gitu. Jadi aku menetralisir. Ya itu tadi. Jadi kita kan banyak ya orang yang sudah melakukan detox sosial media. Detox itu maksudnya dengan mengeliminir konten-konten yang misalnya tidak berguna buat kita atau mempengaruhi mood kita, bla 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 dan sebagainya. Atau quit sosial media. Gitu.
Tapi kalau misalnya kalian belum bisa quit sosial media, misalnya untuk keperluan promosi, karena kan sosial media juga kita bisa memanfaatkan, tidak selalu buruk kan, kita bisa karena kan kita untuk spread informasi itu cepet banget di sosial media, bener nggak? Jadi kita lebih wise lah untuk menggunakan sosial media untuk hal-hal positif. Tapi balik lagi tadi ke disiplin tadi, bikin priority list, itu penting banget kayak gitu. Tapi yang penting semangat sih, semangat. Baik Kak Igi, makasih banget udah jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Ya, thank you. Semoga membantu. Semoga juga terjawab ya teman-teman yang tadi nanya. Ya. Semoga terjawab. Nah, sekarang teman-teman udah pada ngerti kan? Ini nih waktu yang kita tunggu-tunggu. Apa sih yang kita tunggu-tunggu? Sekarang kita akan ngadain fun game. Gimana sih caranya? Caranya gampang banget nih. Jadi kalian tinggal masuk ke quizizz.com, lalu masukkan kodenya pada layar HP atau laptop kalian. Ini ya kodenya 032065. Nah, itu udah di share screen ya. Setelah masuk, jangan lupa ubah username kalian dengan format kelas _nama. Quizizz akan dimulai jika peserta sudah 30 orang ya. Oke, halo teman-teman, join ke quizizz-nya karena bakal ada hadiah yang menarik loh. Iya nih, sayang banget hadiahnya. Iya, cepetan. Oke teman-teman, join ke quizizz-nya. Oke teman-teman, udah lebih dari 30 nih. Kita mulai aja ya. Selamat mengerjakan. Ayo hati-hati ya saat menjawabnya. Pilih jawaban yang menurut kalian paling benar. Karena 3 orang dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah.
Oke, teman-teman, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Oke, kuisisnya akan ditutup ya. 3, 2, 1. Oke, teman-teman, karena udah melebihi batas waktu ini tentukan, mari kita lihat siapa yang mendapatkan 3 poin tertinggi. Wah, ternyata selamat kepada Nahda Amarnida dari kelas 10 AKL 1 yang mendapat poin tertinggi pertama dengan skor 8.870. Selamat juga untuk Diva Intan dari kelas 10 AKL 1 dengan poin 8.850. Dan yang terakhir, selamat kepada Bunga Kaila dari 10 BDP 2 untuk pemenang ketiga yang mendapat skor 8.830. Yeay, tepuk tangan dong semua untuk kita yang udah berhasil. Tapi yang nggak berhasil jangan berkecil hati. Semoga di acara selanjutnya dan fun game selanjutnya bisa ikutan lagi. Maaf, yang pemenang juga konfirmasi ya ke panitianya untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, untuk teman-teman diharapkan menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Oke, diingat kembali bagi yang memenangkan games tadi, diharapkan untuk ngechat panitia ya. Lalu juga jangan lupa untuk mengisi link absensi yang akan panitia berikan di kolom chat Zoom. Untuk link absennya mohon tunggu sebentar ya, nanti akan dikirim melalui chat Zoom. Nah, itu udah ada ya, silakan diisi. Untuk pengisian link absen kita tunggu ya 5 menit dari sekarang. Oh ya, untuk emailnya itu email pribadi ya yang diisi. Sekali lagi diharapkan mengisi link absensinya dan juga menggunakan email pribadi ya.
Oke. Oke, udah ya yang buat ngisi linknya. Gimana nih acara webinar kali ini, seru nggak atau kurang seru atau gimana? Tapi yang kami harapkan semuanya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Imam Sudiono, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah yang menggantikan Ibu Siti Habibah, MPD, selaku Kepala Sekolah SMKN 8 Jakarta. Bapak DR Sarto, MM, sebagai Pembina OSIS, Bapak Abdullah dan Pak Fikrin selaku pendamping dalam acara ini, serta Kak Wirdatul Anissa dan Kak Igi Oktaniasih yang telah memberikan materi dan juga semua peserta yang telah hadir pada webinar kali ini. Saya, Syauma, dan Elsha, sampai sini dulu ya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.